Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita masih bisa dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan mengkaji bersama terkait karakteristik kurikulum PAUD tahun 1968. Pada tahun 1968, pendidikan anak usia dini disebut dengan istilah Taman Kanak-kanak. Direktorat Jenderal Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1968 menyebutkan bahwa hakikat dari TK atau Taman Kanak-kanak dalam kurikulum Taman Kanak-kanak 1968 tersebut adalah lembaga pendidikan yang pertama memberikan secara sistematis bimbingan dan pembinaan secara jasmania maupun rohania untuk perkembangan anak-anak secara harmonis, lebih luas daripada pendidikan keluarga. Jadi pada tahun 1968, pendidikan anak usia dini atau dulu dinyatakan dengan istilah Taman Kanak-kanak ditujukan untuk memberikan fasilitas pendidikan yang lebih luas untuk anak-anak di luar daripada pendidikan keluarga. Meski sampai saat ini tetap kita meyakini bahwa pendidikan keluarga lah pendidikan yang terbaik untuk masa depan anak-anak. Berikutnya, ada dasar kurikulum Taman Kanak-kanak pada tahun 1968. Dasar Pancasila. Meskipun sama dengan saat ini, tapi dari dulu tetap dasar kurikulum Taman Kanak-kanak tahun 1968 berdasar pada Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berikutnya ada perkembangan anak. Dalam kurikulum Taman Kanak-kanak tahun 1968 ini, perkembangan anak yang difokuskan hanya pada usia 3-6 tahun saja. Yaitu pada tahun 1968. Dasar berikutnya ada penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat. Jadi tetap masyarakat menjadi bagian dari pendidikan anak-anak. Dari sejak kurikulum 1968 juga, pendidikan anak usia dini telah menerapkan integratif kurikulum. Berbagai unsur pengetahuan diintegrasikan sehingga mengkristal menjadi bagian yang dapat dimanfaatkan untuk hidup anak-anak dalam lingkungannya. Bukan hanya pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak. Dari sejak itu, jika kita memandang sekolah dasar, SMP, SMA, itu satuan pendidikan. Namun, di Taman Kanak-kanak, di PAUD itu telah menerapkan integratif kurikulum sejak tahun 1968. Dan saat ini, seluruh jenjang pendidikan diwajibkan menerapkan integratif kurikulum. Tidak ada lagi mata pelajaran, tidak ada lagi hanya satu aspek perkembangan yang dikembangkan dalam satu pertemuan, tapi berbagai hal kita terapkan untuk kebermaknaan hidup anak-anak. Itulah yang sudah diterapkan dalam pendidikan anak usia dini sejak tahun ini.
Adapun garis besar kegiatan dalam pendidikan anak usia dini pada tahun 1968 berdasarkan kurikulum di saat itu. Tadi ada dasar Pancasila, mengkaji kaitan ke Tuhan, bagaimana rasa cinta kepada Tuhan, bagaimana meyakini adanya Tuhan, bagaimana meyakini atas cintanya Tuhan kepada dirinya, yang dikaitkan dengan pendidikan budi pekerti, pendidikan terkait kesejahteraan cinta dalam keluarga. Yang selanjutnya, penerapan sikap-sikap dan perilaku-perilaku sebagai warga negara, sikap nasionalisme dalam dirinya, cinta tanah air. Itu sudah diterapkan sejak kurikulum 1998 ini. Garis besar kegiatan berikutnya ada kegiatan bermain bebas. Meski di saat ini pun bermain bebas itu tetap ada dan itu sudah diterapkan sejak dulu. Dari dulu, konsep pendidikan sudah meyakini bahwa anak-anak adalah dunia bermain. Jadi sejak itu juga, kegiatan bermain bebas menjadi garis besar kegiatan proses pendidikan anak usia dini. Dalam kegiatan bermain bebas ini lebih berorientasi pada penanaman kecakapan hidup, eksperimen, daya fantasi, dan penanaman tanggung jawab dalam kehidupan. Karena dari bermain, anak-anak akan mendapatkan masalah. Dari bermain juga, anak-anak akan menyelesaikan masalah itu dengan menemukan solusi yang dihadapi langsung. Berikutnya ada pendidikan bahasa. Di dalam pendidikan bahasa ini, penerapan melalui aktivitas komunikasi intens. Anak dilatih berkomunikasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran dan perasaan anak-anak. Anak-anak diberikan keleluasan untuk terbuka, menyampaikan perasaannya kepada guru, kepada temannya, kepada orang tua. Agar anak-anak tidak menutup diri di masa depannya nanti. Berikutnya ada pendidikan alam sekitar. Yang di dalamnya ada social studies dan nature studies. Social studies itu mengkaji mengenai persekutuan hidup manusia. Bagaimana kita saling memberikan masukan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bagaimana pengkajian diri bahwa aku butuh orang lain. Dan dalam hidup manusia adalah saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Berikutnya ada nature studies yang berkaitan dengan alam. Selain anak diberikan stimulasi untuk berkomunikasi dengan manusia, juga anak-anak diberikan layanan-layanan, fasilitas untuk mampu berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana menyayangi binatang, bagaimana menyayangi tumbuhan, bagaimana berkomunikasi secara nonverbal dengan binatang dan tumbuhan tersebut. Bukan hanya berpikir tentang komunikasi berbicara, tapi anak-anak pun harus mampu berkomunikasi dengan alam sekitarnya. Ada pendidikan jasmani. Dalam pendidikan jasmani, ya tentunya dalam kegiatan bermain bebas juga itu bisa terapkan. Selain itu juga ada senam kanak-kanak. Dari dulu sudah ada senam untuk anak-anak. Ada ritmik, berkaitan dengan gerak ritme, dan menari.
Dari saat itu, anak usia dini juga sudah diterapkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Berikutnya ada ungkapan kreatif atau disebut dengan istilah kesenian. Dalam kegiatan ini, anak diberikan stimulasi untuk memunculkan kreativitas, untuk mengembangkan daya ekspresif dan fantasi dalam dirinya. Bagaimana anak mewarnai, bagaimana anak menggambar dengan penuh ekspresi sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Anak usia dini tidak bisa kita bandingkan dengan manusia dewasa. Tapi bagaimana melukisnya anak-anak, bagaimana mewarnainya anak-anak, itulah mereka, itulah dunia mereka. Selain itu juga anak-anak diberikan fasilitas untuk melakukan apresiasi terhadap musik. Karena nantinya akan berkaitan dengan ritmik gerak dan ataupun tadi kegiatan-kegiatan senam anak-anak tadi. Berikutnya, dalam garis besar kegiatan pada kurikulum 1998 ini ada usaha sosial medis. Dalam usaha sosial medis ini ada secara langsung dengan pihak medis, ahli, ada dengan guru dengan keterbatasan masing-masing. Dengan ahli medis secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan diri, cek fisik, kesehatan gigi, tulang, lingkar kepala, tinggi badan, berat badan, nutrisi. Itu bentuk usaha sosial medis yang secara langsung dihubungkan dengan ahli-ahli medis tertentu. Adapun ranah guru berkaitan dengan pemeliharaan hidup bersih dan teratur. Usaha sosial medis ini pada ranah-ranah itu guru bisa melakukan. Tapi lebih jauh daripada itu, guru memberikannya kepada ahli. Dari tahun 1968 itu sudah dilakukan. Yang terakhir, ada persiapan perkembangan skolatik. Ternyata pada tahun 1968 anak-anak sudah mulai diberikan stimulasi pra membaca, pra menulis, dan pra menghitung. Dan saat ini menjadi bagian perseteruan bahwa anak tidak boleh membaca, anak tidak boleh menulis, dan anak tidak boleh menghitung. Ternyata ketika kita kaji bersama pada tahun 1968 ini, penerapan dalam kurikulum lebih ke arah pra membaca, pra menulis, dan pra menghitung. Seperti apa pra tersebut? Persiapan, minat dimunculkan supaya anak mau membaca, mau menulis, dan mau menghitung. Bukan anak harus membaca, harus menulis, dan harus menghitung. Bukan itu. Sampai saat ini pun sama seperti itu sesungguhnya. Tidak perlu didebatkan lagi bahwa untuk pendidikan anak usia dini jauh lebih mendasar. Bukan anak harus bisa membaca, menulis, dan menghitung. Tapi bagaimana caranya kita sebagai guru, sebagai orang tua memberikan stimulasi yang positif untuk anak-anak agar mereka mau membaca, mau menulis, dan mau menghitung. Supaya di jenjang pendidikan selanjutnya, anak-anak sudah bisa mengimplementasikan dengan apa-apa yang diharuskan dalam kurikulum selanjutnya. Itulah kurikulum pendidikan anak usia dini pada tahun 1968. Secara umum, memang apa-apa yang kita terapkan di hari ini ternyata sudah diterapkan sejak zaman dahulu.
Namun mungkin ada banyak hal yang dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan zaman, kebutuhan hidup manusia di saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup undur diri, mari kita teriakkan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.